Ia memasuki kota Mekah dengan menyamar sebagai salah seorang dari mereka yang hendak tawaf mengelilingi berhala-berhala besar di Ka'bah, atau seakan seorang musafir yang tersesat dalam perjalanan. Bahkan, lebih tepatnya seperti orang yang telah melakukan perjalanan sangat jauh, lalu mencari tempat untuk beristirahat dan menambah perbekalan. Andai penduduk Mekah mengetahui bahwa kedatangannya untuk menemui Muhammad dan mendengarkan dakwahnya, pastilah mereka akan membunuhnya. Namun, ia sendiri menganggap bukan masalah jika mereka sampai membunuhnya, asalkan itu terjadi setelah ia berjumpa dengan seorang laki-laki yang telah membuatnya rela menempuh bahaya dan perjalanan jauh demi menyatakan iman kepadanya. Ia terus berjalan untuk mendengar berbagai berita dari kejauhan. Setiap kali mendengar sekelompok orang yang membicarakan Muhammad, ia pun mendekati mereka dengan hati-hati. Dari perbincangan yang bertebaran di sana-sini, akhirnya ia bisa menghimpun berita yang menunjukkan kepada Muhammad dan mempertemukannya dengan beliau. Pada pagi harinya, ia pergi ke tempat yang dimaksud dan mendapati Muhammad sedang duduk seorang diri. Ia pun mendekat dan berkata, "Selamat pagi, wahai saudara sebangsa." "Waalaikumsalam, wahai sahabat," jawab beliau dengan tenang. "Lantunkanlah hasil gubahanmu," pinta Abu Dzar dengan penasaran. "Itu bukanlah syair hingga bisa kugubah, melainkan Al-Quran yang mulia," jawab Rasulullah. "Kalau begitu, bacakanlah untukku," kata Abu Dzar. Rasulullah lalu membaca Al-Quran, sedangkan Abu Dzar menyimaknya baik-baik penuh perhatian. Tak berselang lama, Abu Dzar berseru, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." "Dari manakah asalmu, wahai saudara sebangsa?" tanya Rasulullah kepadanya. "Aku datang dari Ghifar," jawab Abu Dzar. Ghifar adalah suatu kabilah yang tak tertandingi dalam hal merampok. Orang-orang Ghifar sangat terkenal dengan tindakannya yang melakukan serangan secara tidak benar. Mereka adalah penguasa malam dan kegelapan. Celakalah orang yang tersesat dan berjumpa dengan kabilah Ghifar dalam perjalanan malam. Diriwayatkan dari Abu Dzar bahwa dirinya adalah salah seorang yang mengingkari penyembahan terhadap berhala pada zaman jahiliyah. Ia mempunyai keyakinan terhadap ketuhanan dan keimanan kepada Tuhan yang Maha Pencipta dan Maha Agung. Hal itu terbukti begitu ia mendengar kemunculan seorang nabi yang merendahkan berhala-berhala dan orang-orang yang menyembahnya serta menyeru untuk menyembah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Ia pun bergegas menyiapkan bekal dan menempuh perjalanan jauh untuk menemuinya. Abu Dzar telah memeluk Islam tanpa ditunda-tunda lagi. Urutannya di kaum muslimin menempati posisi kelima atau keenam. Dengan demikian, Abu Dzar telah masuk Islam pada masa-masa awal, bahkan pada saat-saat pertama agama Islam lahir. Ketika Abu Dzar memeluk Islam, Rasulullah masih mendakwahkan Islam secara diam-diam. Beliau membisikkan dakwah itu kepada Abu Dzar dan kepada 5 orang lainnya yang telah beriman bersamanya. Bagi Abu Dzar, tidak ada pilihan lain yang bisa dilakukannya ketika itu, selain merahasiakan keimanannya, lalu secara diam-diam meninggalkan Mekah dan kembali pada kaumnya. Namun, Abu Dzar yang nama aslinya adalah Jundub bin Janadah, adalah seorang yang keras dan revolusioner. Dirinya seolah-olah tercipta untuk menentang setiap kebatilan yang ada dimanapun ia berada. Kini kebatilan itu berada di hadapannya dan disaksikan langsung oleh kedua matanya sendiri. Ia melihat batu-batu yang disusun oleh penyembahnya, yang lebih dulu lahir daripada batu yang disembah tersebut. Memang benar pada saat itu, Rasulullah masih memilih berdakwah secara diam-diam. Akan tetapi, harus ada suatu teriakan keras yang dikumandangkan oleh pemberontak ulung ini sebelum ia beranjak pergi. Baru saja masuk Islam, Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepadaku?"
"Pulanglah kepada kaummu hingga ada perintahku nanti," jawab Rasulullah. Namun Abu Dzar menjawab, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku tidak akan pulang sebelum keteriakan Islam di dalam masjid." Saat itulah Abu Dzar masuk ke dalam Masjidil Haram, lalu menyeru dengan suara sekeras-kerasnya, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Sejauh yang kita ketahui, teriakan Abu Dzar ini merupakan teriakan pertama tentang agama Islam yang meruntuhkan kesombongan tokoh-tokoh Quraisy dan memekakkan telinga mereka. Teriakan itu dikumandangkan oleh seorang laki-laki asing yang tidak diperhitungkan di Makkah dan tidak memiliki keluarga serta pelindung. Akibatnya, ia pun menghadapi suatu perlakuan yang sebenarnya sudah dapat ia perkirakan sebelumnya. Orang-orang musyrik segera mengepung dan memukulinya hingga jatuh tersungkur. Berita itu segera terdengar oleh Abbas, paman Nabi. Ia bergegas mendatangi tempat kejadian tersebut. Namun, ia tidak mampu menyelamatkan Abu Dzar dari cengkraman mereka, kecuali dengan pendekatan diplomatis yang cerdas. Ia berkata kepada mereka, "Wahai kaum Quraisy, kalian adalah bangsa pedagang yang selalu melewati kampung Bani Ghifar. Laki-laki ini adalah salah seorang warganya. Jika ia menghasut kaumnya atas kalian, pastilah mereka bisa merampok kafilah-kafilah kalian nantinya." Kaum Quraisy pun segera sadar dan meninggalkan Abu Dzar. Namun Abu Dzar yang baru saja merasakan manisnya sakit di jalan Allah itu tidak ingin meninggalkan Mekah sebelum melakukan sesuatu yang lebih lagi daripada itu. Ia pun membuktikannya pada hari berikutnya atau mungkin pada hari yang sama. Ia bertemu dengan dua orang wanita yang sedang tawaf mengelilingi dua berhala, Asaf dan Na'ilah. Seraya berdoa kepada mereka. Abu Dzar mencegat kedua wanita itu, lalu di hadapan keduanya berhala-berhala itu ia hina dan rendahkan serendah-rendahnya. Kedua wanita itu pun berteriak. Orang-orang segera berkerumun laksana belalang kemudian menghajar Abu Dzar hingga tak sadarkan diri. Begitu sadar, sekali lagi Abu Dzar berteriak, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Rasulullah bisa memahami karakter muridnya yang baru datang itu. Beliau memahami keberanian dan kemampuannya yang cemerlang dalam melawan kebatilan. Hanya saja saatnya belum tiba. Karena itu, sekali lagi beliau menyuruhnya untuk kembali pada kaumnya hingga saat Abu Dzar mendengar agama Islam telah didakwakan secara terang-terangan, ia dapat kembali lagi dan turut berperan mengambil bagian dalam berbagai peristiwanya. Abu Dzar pulang menemui keluarga dan kaumnya lalu bercerita tentang Nabi yang baru diutus oleh Allah untuk mengajak manusia agar menyembah Allah semata dan membimbing mereka agar berakhlak mulia. Setelah itu, kaumnya masuk Islam satu demi satu. Abu Dzar tidak hanya mengajak kabilahnya, Ghifar, tetapi ia juga mulai beralih pada kabilah lain, yaitu suku Aslam, dan memancarkan pelita Islam di sana. Hari-hari terus berlalu mengikuti perputaran masa. Rasulullah pun hijrah ke Madinah, lalu tinggal di sana bersama kaum muslimin. Suatu hari kota ini menyambut kedatangan barisan panjang yang terdiri atas para pejalan kaki maupun penunggang binatang. Langkah-langkah kaki mereka menimbulkan gemuruh dan kepulan debu dalam barisan. Andai bukan karena takbir mereka yang bergemuruh, pasti orang melihat akan mengiranya sebagai pasukan kaum musyrikin. Rombongan besar itu semakin dekat. Selanjutnya, memasuki kota Madinah menuju masjid dan kediaman Rasulullah. Rombongan itu adalah kabilah Ghifar dan kabilah Aslam yang dibawa oleh Abu Dzar. Mereka semua telah masuk Islam, baik laki-laki, wanita, orang tua, remaja, maupun anak-anak. Rasulullah memandangi wajah-wajah mereka dengan pandangan yang memancarkan rasa cinta, kasih sayang, dan belas kasih. Beliau memandang kabilah Ghifar dan bersabda, "Kabilah Ghifar telah diampuni oleh Allah." Setelah itu, beliau memandang ke arah kabilah Aslam seraya bersabda, "Kabilah Aslam telah diselamatkan oleh Allah." Dalam kehidupan berikutnya, Abu Dzar menjalani hidupnya secara jujur. Ia tidak pernah menipu dirinya sendiri maupun orang lain. Ia tidak akan membiarkan seorang pun memalingkan dirinya dari kebenaran. Kejujurannya itu bukanlah merupakan keutamaan yang bisu. Bagi Abu Dzar, kebenaran yang diam bukanlah suatu kebenaran.
Suatu hari Rasulullah mengajukan pertanyaan kepadanya. "Wahai Abu Dzar, bagaimana sikapmu jika menjumpai beberapa pembesar yang memungut harta fai untuk diri mereka sendiri? Demi Zat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, kalau itu terjadi, aku pasti akan menebas mereka dengan pedangku," jawab Abu Dzar dengan tegas. Rasulullah bertanya, "Apakah engkau mau aku tunjukkan yang lebih baik daripada itu? Bersabarlah hingga kamu bertemu denganku." Mengapa kiranya Rasulullah mengajukan pertanyaan demikian? Penguasa dan harta kekayaan, itulah persoalan utama yang akan dihadapi oleh Abu Dzar dalam kehidupan selanjutnya. Itulah persoalan Abu Dzar bersama masyarakat pada masa depan yang harus ia tuntaskan. Rasulullah telah mengetahui hal itu hingga beliau mengajukan pertanyaan tersebut. Beliau hendak membekali Abu Dzar dengan nasihat yang begitu berharga. Bersabarlah hingga kamu bertemu denganku. Abu Dzar akan selalu mengingat pesan dari guru dan rasulnya itu. Ia tidak akan mengangkat pedang untuk mengancam para pembesar yang memperkaya dirinya sendiri dengan harta umat. Akan tetapi, ia juga tidak akan pernah tinggal diam walau sejenak untuk mengingatkan mereka dengan cara lain. Benar jika Rasulullah melarangnya untuk mengangkat senjata di depan mereka, tetapi beliau tak melarangnya menggunakan lidah yang tajam demi membela kebenaran. Wasiat itu pun dilaksanakan olehnya. Masa Rasulullah terus berjalan, lalu dilanjutkan dengan masa Abu Bakar dan Umar dengan prestasi yang gemilang. Pada masa kedua khalifah ini, godaan hidup dan berbagai fitnah masih terkendali dengan sangat baik. Bahkan nafsu angkara murka itu pun tak mendapatkan jalan dan celah bagi keinginannya. Pada waktu itu, tidak ada lagi penyimpangan yang mendorong Abu Dzar untuk bangkit menentang dengan teriakan lantang dan celaannya yang pedas. Namun ketika suatu hari Khalifah Agung yang sangat adil dan paling cemerlang di antara manusia itu hendak meninggalkan dunia, seakan celah kebebasan yang luas telah terbuka. Kepergiannya melahirkan reaksi-reaksi yang tidak bisa dihindari dan di luar batas kemampuan manusia. Saat itu berbagai penaklukan negeri yang belum terjamah dengan Islam terus meluas diiringi oleh meluasnya ambisi dan keinginan terhadap kenikmatan serta kemewahan hidup yang melebihi batas. Saat itulah Abu Dzar melihat adanya ancaman. Abu Dzar mengawali perjalanan dari benteng yang paling berkuasa dan paling disegani, yaitu di Syam, tempat Muawiyah bin Abu Sufyan memerintah wilayah Islam yang paling subur, paling baik hasil buminya, dan paling banyak memberikan kharajnya. Muawiyah telah membagi-bagikan kekayaan tanpa batas dan perhitungan dengan maksud untuk mendapat dukungan orang-orang yang berkedudukan dan demi terjaminnya masa depan yang dicita-citakan oleh ambisinya yang begitu besar. Benar, di sanalah harta benda, istana, dan kekayaan melimpah kini telah menggoda para pengemban dakwah yang masih tersisa. Karena itu, Abu Dzar harus segera mengatasinya sebelum bahaya itu berlarut-larut sehingga dapat membinasakan dan menghancurkannya. Abu Dzar melepaskan pandangan penuh selidik ke arah orang-orang yang berkerumun. Ia bisa melihat bahwa sebagian besar dari mereka adalah orang-orang melarat dan miskin. Selanjutnya, pandangannya beralih ke arah dataran-dataran tinggi yang letaknya tidak jauh dari tempatnya. Tampak olehnya istana-istana dan mahligai yang luas. Ia pun berkata kepada orang-orang yang berkumpul di sekitarnya, "Aku heran kepada orang yang tidak mendapat makanan di rumahnya. Mengapa ia tidak mendatangi orang-orang itu dengan menghunus pedang?" Namun saat itu juga ia teringat akan pesan Rasulullah agar menukar jalan revolusi dengan kesabaran dan menukar senjata pedang dengan kata-kata yang berani. Ia pun meninggalkan bahasa-bahasa perang dan kembali pada bahasa logika dan persuasif. Abu Dzar mengajarkan kepada orang-orang bahwa mereka semua adalah sama dan sederajat. Dengan kata lain, sesungguhnya mereka semua berserikat dalam hal rezeki, sehingga tidak ada kelebihan antara satu orang dan orang lain, kecuali berdasarkan ketakwaan. Pemimpin dan penguasa suatu kaum adalah orang yang pertama kali menderita lapar jika rakyatnya kelaparan, dan orang terakhir yang merasakan kenyang setelah mereka kenyang. Dengan kata-kata dan keberaniannya, Abu Dzar berhasil menciptakan opini publik di seluruh negeri Islam agar kecerdasan,
kebenaran dan kekuatannya menjadi suatu tabiat bagi para penguasa dan kaum hartawan, serta dapat menutup kemungkinan lahirnya suatu kelompok yang menyalahgunakan kekuasaan atau menumpuk kekayaan. Ancaman dari Abu Dzar terhadap hak istimewa yang sedang tumbuh itu tampak ketika ia berdebat dengan Muawiyah di depan orang banyak. Tanpa rasa takut dan ragu, Abu Dzar bertanya kepada Muawiyah tentang kekayaannya sebelum dan sesudah menjadi penguasa. Ia juga menanyakan tentang rumahnya yang ia tinggali sewaktu di Mekah dulu dan istananya di Syam saat ini. Setelah itu, Abu Dzar alihkan pertanyaannya kepada para sahabat di sekelilingnya yang pada saat itu ikut menemani Muawiyah pergi ke Syam, dan sebagian dari mereka telah memiliki istana dan ladang perkebunan yang luas. Selanjutnya, Abu Dzar kembali bertanya, "Apakah dalam Al-Quran kalian tidak menemukan ayat berikut? Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Ingatlah, pada hari ketika emas dan perak itu dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengannya disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, 'Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu.'" Quran Surat At-Taubah ayat 34-35. Ketika itu Muawiyah menyela jalan pembicaraan. Ia berkata, "Ayat ini diturunkan berkaitan dengan ahlul kitab." "Tidak, tetapi ayat ini diturunkan kepada kita dan mereka," jawab Abu Dzar. Dan Abu Dzar melanjutkan pembicaraan dengan menasihati Muawiyah dan para pengikutnya agar meninggalkan semua yang mereka miliki, kebun-kebun, istana, dan harta benda, serta tidak menyimpan sesuatu untuk keperluan pribadi melebihi kebutuhan sehari-hari. Berbagai perkumpulan dan pertemuan ramai membicarakan cerita tentang perdebatan ini. Berikut kisah tentang Abu Dzar. Slogan Abu Dzar semakin lantang terdengar di rumah-rumah dan di jalanan. "Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang menumpuk harta dengan setrika-setrika dari api neraka. Ia hidup untuk melawan penyalahgunaan kekuasaan dan penumpukan harta kekayaan. Ia hidup untuk merobohkan yang salah dan membangun yang benar. Ia hidup dengan tekun untuk mengemban tanggung jawab memberi nasihat dan peringatan." Sekarang Abu Dzar sedang menghadapi sakaratul maut di Rabazoh, suatu tempat yang ia pilih sebagai tempat kediamannya. Seorang perempuan berkulit kemerah-merahan dan bertubuh kurus yang duduk di sampingnya sambil menangis itu adalah istrinya. Abu Dzar bertanya kepadanya, "Mengapa harus menangis? Padahal maut itu pasti datang." Sang istri menjawab, "Sungguh engkau akan meninggal sementara aku tak memiliki kain yang cukup untuk mengapanimu." Abu Dzar menyunggingkan senyum lembut lalu berkata kepada istrinya, "Tenanglah, janganlah menangis. Suatu hari aku mendengar Rasulullah bersabda ketika aku berada di dekat beliau bersama beberapa orang sahabat. Sungguh, salah seorang di antara kalian akan meninggal di atas padang pasir yang akan disaksikan oleh sekelompok orang beriman. Setiap orang yang berada di majelis itu bersamaku telah meninggal di kampung dan di tengah jamaah kaum muslimin. Tak ada lagi yang masih hidup di antara mereka kecuali aku. Kini aku akan meninggal di padang pasir. Maka awasilah jalan, karena siapa tahu rombongan orang-orang beriman itu sudah dekat. Demi Allah, aku tidak berdusta dan tidak pula didustai." Akhirnya Abu Dzar menghembuskan napas terakhir, pergi menghadap Tuhannya. Sungguh benarlah Abu Dzar, kafilah yang berjalan di tengah padang Sahara itu terdiri atas rombongan orang-orang beriman. Mereka dipimpin oleh Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah. Sebelum tiba di tempat tujuan, Ibnu Mas'ud telah melihat dari kejauhan sesosok jasad yang terbujur kaku laksana mayat, sementara di sisinya ada seorang perempuan tua dengan seorang anak yang kedua-duanya menangis. Ibnu Mas'ud membelokkan binatang tunggangan dan rombongannya ke arah pemandangan itu. Beliau melihat jasad itu. Ia segera mengenali wajah sahabatnya dan saudaranya seiman dalam membela agama Allah, yakni Abu Dzar. Ia berkata, "Benarlah Rasulullah, engkau berjalan seorang diri, meninggal seorang diri, dan kelak dibangkitkan seorang diri." Ibnu Mas'ud kemudian duduk untuk menceritakan kepada para sahabatnya maksud dari kalimat pujian yang diucapkannya itu.
engkau berjalan seorang diri, meninggal seorang diri, dan kelak dibangkitkan seorang diri. Ucapan itu terjadi ketika Perang Tabuk pada tahun ke-9 setelah hijrah. Rasulullah telah memerintahkan kaum muslimin untuk menghadapi bangsa Romawi yang pada saat itu mulai membuat makar dan konspirasi untuk menyerang umat Islam. Hari-hari saat umat diseru untuk berjihad ketika itu adalah hari-hari yang sulit dan krisis. Jarak yang akan ditempuh pun sangat jauh, di samping musuh yang dihadapi cukup menakutkan. Hal itu pula yang membuat sebagian kaum muslimin menolak untuk pergi dengan berbagai macam alasan. Rasulullah dan para sahabat pada akhirnya berangkat disertai sebagian orang yang ikut dalam kondisi setengah terpaksa. Semakin jauh jarak perjalanan, semakin berat pula penderitaan yang harus dihadapi. Beberapa orang mencari-cari, tetapi mereka tidak menemukan Abu Dzar. Mereka pun melapor kepada Rasulullah. Abu Dzar tertinggal, keledainya menyebabkan dirinya terlambat. Unta Abu Dzar menjadi lemah karena kelaparan, haus, dan panas, hingga langkahnya kian lunglai karena lelah. Abu Dzar mengerahkan segala cara dan tenaga untuk mendorong untanya agar berjalan cepat. Namun, kelelahan telah memperberat unta tersebut. Abu Dzar berpikir bahwa jika terus demikian, ia akan tertinggal jauh dari kaum muslimin hingga kehilangan jejak mereka. Akhirnya, ia pun turun dari punggung untanya lalu mengambil barang-barang bawaannya dan memikulnya di atas pundaknya sendiri. Ia meneruskan perjalanannya dengan berjalan kaki dan mengayunkan langkahnya dengan cepat di tengah padang pasir yang panas itu, agar bisa menyusul Rasulullah dan para sahabatnya. Keesokan harinya, saat kaum muslimin berhenti untuk sekedar istirahat, salah seorang dari mereka melihat kepulan debu yang membumbung menyembunyikan bayang-bayang seorang lelaki yang berjalan dengan mempercepat langkahnya. Orang yang melihat itu pun berkata, "Wahai Rasulullah, ada seorang lelaki yang berjalan seorang diri." Rasulullah menjawab, "Mudah-mudahan orang itu Abu Dzar." Ketika ia tiba di tengah kafilah pertama, seseorang berteriak, "Wahai Rasulullah, demi Allah, ia adalah Abu Dzar." Sementara itu Abu Dzar berjalan mendekati Rasulullah hingga begitu Rasulullah melihatnya, tersungginglah senyuman penuh haru dan belas kasih dari bibir beliau yang penuh berkah. Beliau bersabda, "Semoga Allah merahmati Abu Dzar. Ia berjalan seorang diri, meninggal seorang diri, dan kelak dibangkitkan seorang diri." 20 tahun setelah hari itu, atau lebih, Abu Dzar meninggal seorang diri di tengah padang pasir Rabazoh. Ia meninggal setelah dirinya menempuh suatu perjalanan hidup luar biasa yang tidak seorang pun sanggup menandinginya. Dalam sejarah, ia muncul seorang diri, baik dalam kebesaran juhudnya, maupun keteguhan dalam pencapaian citanya. Selanjutnya, ia pun akan dibangkitkan di sisi Allah seorang diri dengan tumpukan kemuliaan dan jasa-jasanya yang tak terhingga, sampai tidak memberikan tempat kepada seorang pun di sisinya.